Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan anggota saya Amela Aprilasari, Anissa Fadila, Desta Sapitri, Mahrus Ali, Naufal Ritando, Sylvia Arbaatun, dan Suci Nurfadila. Baiklah, pembahasan materi di sini meliputi 1. Topik, 2. Tema, 3. Judul karangan, 4. Kerangka karangan. Definisi. Topik adalah pokok pembicaraan yang dipilih dan biasanya merupakan hal yang menarik untuk dikemukakan dan diketahui umum. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Topik yang baik. Topik harus menarik perhatian penulis, diketahui oleh penulis, jangan terlalu baru, jangan terlalu teknis, dan jangan terlalu kontroversial. Jangan terlalu luas. Topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Topik yang dipilih memiliki sumber acuan. Selanjutnya, contoh diantaranya adalah: pertama, mesin yang berupa mesin magnetik atau material mesin. Kedua, yaitu jembatan. Jembatan yang berupa struktur jembatan atau konstruksi jembatan. Ketiga, minyak, yaitu minyak goreng. Keempat, magnetik yang berupa medan magnetik. Selanjutnya, tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Tema juga merupakan salah satu hal yang paling utama dilihat oleh para pembaca sebuah tulisan. Jika temanya menarik, maka akan memberikan nilai lebih pada tulisan tersebut. Syarat tema yang baik. Yang pertama, tema menarik perhatian penulis. Maksudnya, kita sebagai penulis harus memperhatikan publik juga, karena publik yang akan menilai kita. Yang kedua, tema dikenal atau diketahui dengan baik. Jika tema tidak dikenal, bagaimana orang lain ingin tahu? Jadi, tema kita atau yang kita tulis harus diperkenalkan ke seluruh publik atau media. Yang ketiga, bahan-bahannya dapat diperoleh. Tema juga perlu bahan loh untuk dipertimbangkan dan diperhatikan oleh semua orang. Yang keempat, tema dibatasi ruang lingkupnya. Maksud dari tema dibatasi ruang lingkupnya yaitu karena mungkin belum cukup kemampuannya untuk menggarapnya. Topik yang pertama, material mesin. Temanya perawatan material mesin. Topik kedua, struktur jembatan atau konstruksi jembatan. Temanya penguatan jembatan. Yang ketiga, minyak goreng. Temanya pembuatan minyak goreng. Topik yang keempat, metode manufaktur baru. Temanya penguatan manufaktur baru. Yang kelima, Humping Bit GMAW kecepatan tinggi. Temanya Humping Bit GMAW kecepatan tinggi. Kalau tidak tahu GMAW itu singkatan dari Gas Metal Arc Welding. Selanjutnya, di dalam suatu karya ilmiah terdapat judul. Pengertian dari judul itu sendiri adalah perincian dan penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik dan sering menyeratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Judul pada karangan ilmiah haruslah singkat dan padat, menarik perhatian, serta menggambarkan garis besar inti pembahasan. Selanjutnya, syarat yang baik dalam pembuatan judul diantaranya: yang pertama, asli. Maksudnya tidak menggunakan judul yang pernah ada sebelumnya. Kemudian mencakup seluruh isi tulisan, singkat, logis, proaktif, relevan dengan topik, menarik perhatian, dan yang terakhir, mengikuti perkembangan zaman. Contoh, judul perawatan material mesin di bengkel A dengan metode X. Judul buka kurung penguatan, buka kurung struktur jembatan atau konstruksi jembatan dengan metode XXXXX. Selanjutnya judul buka kurung pembuatan, buka kurung minyak goreng dari jagung. Selanjutnya judul pengembangan metode manufaktur baru untuk magnet neodymium. Sistematik pembuatan karya ilmiah. Yang pertama, judul, lembar pengesahan, abstrak ringkasan, kata pengantar, daftar isi,
daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar istilah atau daftar singkatan. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan terdapat subbab yaitu latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, kegunaan penelitian, serta kerangka pemikiran. Selanjutnya, sistematik karya ilmiah. Bab 1. Pendahuluan latar belakang, identitas masalah, maksud dan tujuan, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran. Bab 2. Tinjauan perpustaka. Bab 3. Bahan dan metode penelitian, bentuk penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, cara pemeriksaan atau pengukuran, dan analisis data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, alur penelitian. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Tak ada gading yang tak retak dan tak ada manusia yang tak pernah membuat kesalahan. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.